Sekarang kan banyak ulama-ulama berdiplomasi takut menanggung risiko dakwah, takut menanggung risiko berterus terang dengan dakwah. Ini penyakit. Maka pelajaran pertama dari sikap Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjawab, "Idza ajabal alimu taqiyatan fal jahilu yajhal famata yatabayyanal haqq." Apabila seorang alim menjawab perkara agama dengan diplomasi, dengan pura-pura, membangun narasi-narasi yang tidak jelas, maka orang bodoh akan tetap bodoh. Kapan kebenaran akan nampak? Kapan kebenaran akan menang? Kapan kebenaran akan diketahui orang? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kultum kita pada zuhur ini ibrah wal mawa'iz dari kisah munazarah, kisah perdebatan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Mu'tazilah di zaman puncaknya Khilafatul Ma'mun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sejarah tidak pernah melupakan mihnah atau cobaan berat yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang perkara keyakinan Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Mu'tazilah adalah salah satu manhajnya lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Ini salah satu kesimpulan tentang Mu'tazilah. Mu'tazilah mendekati penguasa dan mazhabnya tentang akidah menjadi mazhab resmi negara di zaman kekhalifahan Ma'mun. Luar biasa, itu seluruh dunia Islam ketika itu tidak dapat tidak harus dikuasai oleh mazhab akidah Mu'tazilah. Jadi kalau sekarang Mu'tazilah itu orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya daripada wahyu, kaum-kaum sekuler, ya. Nah, ini Mu'tazilah neo sekarang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, waktu itu mereka memaksa seluruh umat Islam meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka tinggallah satu imam yang jadi benteng, yang menolak menyatakan Al-Quran itu makhluk, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Asy-Syafi'i. Beliau pengasas mazhab Hambali. Maka pengaruh beliau untuk dunia Islam luar biasa. Beliau tidak sepakat dengan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka dipanggillah beliau oleh penguasa ketika itu, yang kemudian didampingi penguasa oleh ulama-ulama Mu'tazilah. Dalam perdebatan itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah, terjadi perdebatan. Tapi sebelum terjadi perdebatan itu, murid dan keluarga Imam Ahmad sudah mengatakan tidak usah didatangi atau tidak usah ditegaskan, berdiplomasi sajalah. Sekarang kan banyak ulama-ulama berdiplomasi takut menanggung risiko dakwah, takut menanggung risiko berterus terang dengan dakwah. Ini penyakit. Maka pelajaran pertama dari sikap Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjawab, "Idza ajabal alimu taqiyatan fal jahilu yajhal famata yatabayyanal haqq." Apabila seorang alim menjawab perkara agama dengan diplomasi, dengan pura-pura, membangun narasi-narasi yang tidak jelas, maka orang bodoh akan tetap bodoh. Kapan kebenaran akan nampak? Kapan kebenaran akan menang? Kapan kebenaran akan diketahui orang? Maka ketika itu dia bangkit, bergegas mendatangi ke istana ketika itu. Ditunggu oleh
para ulama-ulama penguasa, yaitu aliran Mu'tazilah. Maka terjadi perdebatan. Kata Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Kenapa engkau tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, wahai Ahmad bin Hanbal? Kata dia, berikan aku satu dalil dari Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena Al-Quran itu ilmullah, ilmu Allah. Apakah engkau akan mengatakan ilmu Allah itu makhluk, terpisah dari Allah? Maka Al-Quran itu kalamullah dan ilmu Allah. Walaysa bimakhlukin, bukan makhluk. Maka ketika itu dijawab lagi oleh Mu'tazilah, bukankah Allah berkata wa khalaq wa laqad khalaqna kulla syai', aku telah menciptakan, kami telah menciptakan segala sesuatu. Bukankah Al-Quran syai', Al-Quran itu sesuatu? Maka selain Allah adalah sesuatu. Maka Al-Quran itu ciptaan Allah, dia makhluk. Dengan alasan kulla syai'. Maka begitu dijawab oleh Imam Ahmad dalam kasus ayat surat Ahqaf, kisah tentang azab kaum Ad. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Kata Allah, dihancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa'altukum, hari ini ku tanya kalian, apakah bumi dan langit ketika itu dihancurkan oleh Allah? Kalau anda berdalil dengan kulla syai' adalah segala sesuatu, maka bagaimana dengan ayat ini yang mengatakan segala sesuatu dihancurkan dengan perintah Allah, namun Allah tidak hancurkan langit dan bumi? Kalau alasan anda Allah menciptakan segala sesuatu itu adalah makhluk, Al-Quran itu makhluk, bagaimana dengan ayat ini? Patahlah dalilnya. Berhujah Mu'tazilah, dia mengatakan, bukankah surat Al-Baqarah itu dengan surat Ali Imran datang nanti memberikan perlindungan kepada orang yang membacanya, kepada ahlinya? Berarti itu makhluk, datang dengan wujud makhluk. Maka dijawab oleh Imam Ahmad, maksudnya adalah pahalanya dan syafaatnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, seluruh dalil Mu'tazilah patah, tetapi kekuasaan berbicara. Imam Ahmad dipenjarakan dan diputuskan untuk dicambuk. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum beliau dicambuk, Imam Ahmad ketemu dengan seorang di penjara namanya Ibnu Haytham. Ibnu Haytham ini seorang penjahat kelas atas. Diriwayatkan oleh anak Imam Ahmad bin Hanbal, sering bapak saya mengatakan itu Imam Ahmad, rahimallahu Ibnu Haytham, rahimallahu Ibnu Haytham, ghafarallahu Ibnu Haytham. Kemudian ditanya, bagaimana, kenapa engkau sering menyebut-nyebut memuji bunyi Ibnu Haytham? Kata anaknya bertanya kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad menceritakan, ketika saya dikeluarkan dari penjara, saya satu ruangan dengan Ibnu Haytham, saya akan dicambuk ketika itu. Maka kemudian Ibnu Haytham memanggil saya, ya Ahmad, ya Imam Ahmad, saya Ibnu Haytham, penjahat yang tertulis dalam diwan penjara ini, mendapat hukuman cambuk 1800 kali secara terpisah-pisah. Saya pernah mengalami, kalau dihitung cambuk yang mendarat pada punggung saya, sudah 1800 kali. Imam Ahmad mau dicambuk, maka ketika itu dia berikan sebuah sugesti, sebuah motivasi yang luar biasa. Ya Ahmad, ana Ibnu Haytham, saya Ibnu Haytham, tertulis dalam diwan penjara ini, saya diputuskan telah mengalami cambuk sebanyak 1800 kali. Man anta? Ana Ibnu Haytham, saya seorang perampok, saya mudaminul khamar, saya ini para narkotika, saya ini pecandu narkoba, saya perampok,
saya pembunuh, saya telah kerjakan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Dan saya sudah tercatat di sini dicambuk 1800 kali dengan waktu-waktu dengan periode yang terpisah. Proses yang terpisah-pisah. Maka saya sampaikan pada engkau wahai Imam Ahmad, sesungguhnya cambuk itu yang sakit itu 10 pertama. Setelah 10 pertama engkau akan merasakan kebas di punggungmu. Saya dicambuk 1800 kali. Saya sabar di jalan setan. Fasbir anta fisabilillah. Saya bersabar di jalan setan. Saya yakin engkau mampu sabar di jalan Allah. Fasbir anta fisabilillah. Mungkin pesan Ibnu Haytham ini bermanfaat untuk ulama-ulama kita yang berada dalam ujian-ujian yang berat. Kata Ibnu Haytham, saya sabar dicambuk 1800 kali di jalan syaitan, maka engkau mesti sabar wahai Imam Ahmad dicambuk di jalan Allah. Maka terbakarlah darah Imam Ahmad, tegar Imam Ahmad, dan pergi Imam Ahmad ke tiang disalib dan dicambuk, ke tiang pasung dicambuk berkali-kali. Sidang jemaah, ketika Imam Ahmad ditangkap, datanglah seorang Arabi mengejar iringan kafilah para polisi yang menangkap Imam Ahmad. Sampai di jalan dihadang oleh Arabi. Arabi ini orang kampung, ulama kampung. Katanya, tunggu sebentar, ada apa? Saya ingin jumpa Imam Ahmad. Imam Ahmad dikerangkeng. Polisi menghentikan perjalanan itu. Mana Imam Ahmad? Ini Imam Ahmad. Saya, kata Imam Ahmad dalam kerangkeng. Ya Imam, anta wafdun nas. Engkau ini utusan untuk manusia. Ulama-ulama itu utusan untuk manusia. Anta wafdun nas wa anta ra'sun nas. Engkau hari ini ra'sun nas, puncak kepala, pola pikir orang terpintar di tengah manusia. Maka hati-hatilah engkau dalam memberikan jawaban. Wahai Imam Ahmad, innama bainaka wal jannah an tuqtal. Sesungguhnya jarak engkau dengan surga itu dengan dibunuhnya engkau oleh penguasa. Imam Ahmad, sesungguhnya jarakmu dengan surga itu jika engkau dibunuh oleh penguasa. Ini pesan yang artinya mempersiapkan mental Imam Ahmad kalaupun dia dihukum bunuh. Innama bainaka wal jannah an tuqtal. Kalau engkau dibunuh, maka sabarlah engkau wahai Imam Ahmad. Sesungguhnya kami yakin engkau orang yang sabar. Ittaqillah, dan tingkatkan terus ketakwaanmu. Diberikan motivasi-motivasi yang dahsyat. Meleleh air mata Imam Ahmad, kuat Imam Ahmad. Maka kemudian dia minta izin, aku mengejarmu dari jarak yang jauh. Setelah sampai kalimatku ini, aku kembali kepada keluargaku. Maka menjawab Imam Ahmad, syukran ya akhi. Maka sidang jemaah, tegarlah Imam Ahmad ketika dicambuk, kemudian dipenjarakan sampai bertukar khalifah dengan Al-Wathiq billah. Setelah di zaman Al-Wathiq, maka Al-Wathiq ketika itu membongkar kedok, menolak Mu'tazilah dan membela Imam Ahmad. Khalifah Al-Wathiq ingin menebus dosa-dosa pendahulunya, diberikan istana khusus, rumah mewah khusus untuk Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad menolaknya. Dipaksa Imam Ahmad tinggal. Katanya, aku ingin menebus dosa-dosa pendahuluku kepada engkau wahai Imam, maka hiduplah engkau di sini di sebelah istanaku, dampingi aku. Dan dia ingin berbuat baik, datang pemerintah yang adil, maka kekuasaan itu pasti bertukar. Dari sejahat-jahat penguasa yang anti ulama, akan datang penguasa yang cinta ulama. Namun Imam Ahmad tetap mengatakan, di sini aku seperti di penjara,
biarkan aku kembali ke rumahku dan bersama murid-muridku. Rahimallahu Imam Ahmad bin Hanbal yang menyelamatkan akidah tentang Al-Quran. Al-Quran laisa bi makhlukin, Al-Quran makhluk, innahu kalamullah, dia itu kalamullah wa ilmullah, dan ilmu Allah. Maka jika anda mengilmui Al-Quran, maka anda mendapat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.